Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda, bertemu kembali kita pada pelajaran fisika. Kali ini kita masuk ke materi baru setelah kita mempelajari materi fluida statis. Yang mana pada awal fluida statis Ibu sudah menjelaskan bahwa fluida ini ada dua, yang mana ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Yang mana fluida statis itu adalah zat cair yang mengalir dalam keadaan diam. Nah, sekarang kita masuk ke fluida dinamis. Yang mana ada dua kata, yaitu ada fluida dan ada dinamis. Fluida sudah kita pelajari, itu zat cair, sedangkan dinamis artinya bergerak. Mari kita pelajari lebih dalam tentang fluida dinamis. Nah, dalam fluida dinamis ini, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu untuk poin pertama, kita mengidentifikasi 4 sifat fluida ideal dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, Anda dapat menentukan persamaan kontinuitas dengan benar. Selanjutnya, Anda dapat menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan baik. Lalu untuk cakupan materi kita pada pertemuan ini itu ada pertama sifat-sifat fluida ideal, selanjutnya kita membahas tentang debit dan persamaan kontinuitas. Untuk yang pertama ini, coba Anda perhatikan video berikut. Nah, coba Anda perhatikan. Ini sebenarnya video, mungkin nanti bisa Anda lihat. Nah, di sini ada seseorang yang memancurkan air, dia menghidupkan air. Nah, jika dia tekan yang ujung penampang dekat air ini mengalir, maka air akan tersembur ke depan atau tersembur ke arahnya yang lebih banyak. Coba Anda bayangkan saja jika penampang yang di sini ditahan atau ditutup sedikit dengan tangan, maka air akan terhambur. Nah, dari yang kita lihat tadi, selanjutnya kita masuk ke fluida dinamis. Ada dua gambar di sini, terdapat danau untuk gambar pertama dan sungai untuk gambar kedua. Nah, Nanda, yang manakah fluida dinamis? Ya, benar, sungai. Nah, coba perhatikan danau. Danau ini dia zat cair juga atau air juga, tapi dalam keadaan diam. Dia ini termasuk fluida statis. Nah, sedangkan sungai ini Anda lihat di sini dia airnya mengalir. Nah, itulah sungai dikatakan fluida dinamis, yaitu zat cair yang bergerak. Nah, Ananda, fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Dapat dilihat dari contoh air di sebelah ini. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat fluida ideal. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa sifat-sifat fluida ideal itu ada 4. Yang pertama itu ada tidak termampatkan, yang mana tidak termampatkan ini artinya ketika fluida mendapatkan pengaruh tekanan, volume, maupun massa jenis, fluida tidak akan mengalami perubahan. Nah, untuk yang sifat kedua itu ada tidak kental, yang mana artinya ketika fluida mengalir, gesekan antara lapisan fluida yang satu dengan lapisan yang lain, ataupun gesekan antara lapisan fluida dengan dinding tempat mengalirnya dapat diabaikan. Itu sifat fluida yang kedua, yaitu tidak kental. Selanjutnya sifat fluida yaitu ada alirannya laminar, yang mana aliran itu tidak berputar-putar
dan selalu mempunyai lintasan tertentu. Seperti air sungai tadi, dia tidak berputar-putar melainkan dia mengalir. Nah, untuk yang sifat keempat itu ada alirannya stasioner, yang mana artinya di sini setiap partikel fluida mempunyai garis aliran tertentu. Jika aliran melewati daerah yang memiliki luas penampang sama dengan luas penampang semula, aliran fluida akan memiliki kelajuan yang sama seperti kelajuan semula. Nah, itulah 4 sifat fluida yang perlu Anda ketahui. Nah, dalam fluida dinamis ini kita mengenal dengan debit. Debit bukan debit yang ada di bank-bank atau yang ada di bank ya. Yang di sini kita mengenal debit, yang mana debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Yang mana debit ini disimbolkan dengan huruf Q. Nah, bisa Anda lihat di sini gambarnya. Ini gambar yang dengan luas penampang A. Ini ada kecepatannya atau V. Nah, sehingga debit itu dirumuskan dalam persamaan fisikanya volume fluida per selang waktu, yaitu Q sama dengan V per T. Nah, Q sama dengan V per T, yang mana V adalah luas penampangnya dikali dengan panjangnya, A dikali dengan L per T. Sehingga kita dapatkan A dikali V. V itu kelajuan. Nah, selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Dapat Anda lihat di sini yaitu persamaan kontinuitas yang mana fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Bisa dilihat dari gambar di sini, ini ada penampang pertama, ini ada penampang yang kedua. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa fluida yang masuk pada penampang pertama sama dengan massa fluida yang masuk ke penampang kedua. Nah, dapat kita rumuskan yang mana M1 sama dengan M2. Rumus M kita ambil dari rumus massa jenis. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari yaitu massa jenis atau rho adalah M per V, sehingga kita dapatkan M adalah rho dikali V. M1 sama dengan M2 yaitu rho 1 dikali V1 sama dengan rho 2 dikali V2. Nah, rho 1 karena V itu di penampang tadi ada luas penampang. Nah, dia menjadi rho 1 dikali A1 dikali X1 sama dengan rho 2 dikali A2 dikali X2. Selanjutnya, rho 1 dikali A1 dikali V dikali T sama dengan rho 2 dikali A2 dikali V2 dikali T. Nah, karena rho di sini sama, yaitu rho 1 sama dengan rho 2 nilainya, dapat kita coret atau kita hilangkan. Nah, karena nilai T juga sama waktunya, waktu dia mengalir, nah juga dapat kita hilangkan. Sehingga rumus yang tinggal yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, itulah persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini V2 ya Nanda. Nah, untuk contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada penampang pertama dan ada penampang kedua. Penampang pertama dengan kecepatan V1 dan penampang kedua dengan kecepatan V2. Nah, pertanyaannya seperti ini. Diketahui besar diameter penampang pertama adalah 6 cm dan diameter penampang kedua adalah 3 cm.
Berapa besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika diketahui kecepatan penampang kecil adalah 12 meter per sekon? Nah, untuk langkah pertama kita mengerjakan soal ini Ananda, kita perhatikan dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini yaitu diameter, berarti D. Diameter penampang pertama berarti D1 sama dengan 6 cm. Dan diameter penampang kedua yaitu D2, 3 cm. Berapa kecepatan air yang mengalir pada penampang besar? Penampang besar berarti penampang pertama. Penampang pertama itu penampang besar, berarti V1 yang ditanya di sini. Jika diketahui pada penampang kecil atau V2 ini nilainya 12 meter per sekon. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk contoh soal yang tadi penyelesaiannya dapat kita kerjakan. Yang pertama-tama kita kerjakan dulu atau kita cari dulu yang diketahuinya. Tadi sudah kita bahas, yaitu D1 atau diameter penampang yang pertama itu ada 6 cm, diameter kedua ada 3 cm, dan V2-nya ada 12 meter per sekon. Yang ditanya yaitu V1, kecepatan pada penampang yang pertama. Nah, pertama-tama kita masukkan rumus dari persamaan kontinuitas itu, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk rumus selanjutnya, karena penampangnya adalah lingkaran, jadi luas penampangnya diambil 1/4 V D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 V D kuadrat D2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, karena 1/4 V di yang pertama ada di ruas kanan dan ruas kiri sama, maka dia dapat kita hilangkan. Sehingga rumus yang tinggal yaitu D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Kita langsung masukkan angka-angkanya. D1 kita masukkan 6 kuadrat cm dikali V1. Lalu D2 kuadrat juga kita masukkan 3 kuadrat dikali 12 meter per sekon. Nah, 6 pangkat 2 yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 cm dikali V1. 3 kuadrat, 3 kali 3 yaitu 9 cm dikali 12 meter per sekon. Lalu yang tinggal yaitu V1. Karena cm di sebelah ruas kanan ada dan sebelah ruas kiri ada juga bisa kita hilangkan. Nah, yang tinggal yaitu V1 9 dikali 12 108 dibagi dengan 36 meter per sekon. Sehingga kita dapatkan untuk V1 atau kecepatan pada penampang pertama yaitu 3 meter per sekon. Nah, ini jawaban atau hasil dari contoh soal yang kita kerjakan tadi. Nah, baiklah Ananda, silahkan Ananda kerjakan kuis ini dan dikumpulkan pada minggu kedua atau pertemuan kita selanjutnya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang fluida dinamis, yang mana ada 4 sifat fluida, yaitu ada tidak termampatkan, ada tidak kental, ada laminar, dan ada stasioner. Lalu tadi kita sudah membahas tentang debit, yang mana debit itu disimbolkan dengan Q sama dengan V per T. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang persamaan kontinuitas dengan rumus fisikanya yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, sekian untuk materi kita hari ini tentang fluida dinamis. Jangan lupa Ananda ulangi pelajaran ini di rumah dan boleh mencari materi dari sumber lain, boleh di Google atau di YouTube. Dan jangan lupa juga Ananda kerjakan tugasnya. Jika nanti ada terkendala dalam mengerjakan tugas, boleh bertanya ke ibu. Dan jangan lupa juga mempelajari
Jangan lupa membaca buku tentang materi kita selanjutnya, tentang materi Fudilah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.